Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dibahas kali ini yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, dakwahnya mendapat respon keras dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah Nabi Muhammad, namun selalu gagal baik secara diplomatik, tawaran, dan kekerasan fisik. Puncaknya adalah pemboikotan terhadap Bani Hashim yang merupakan tempat Nabi Muhammad berlindung. Pemboikotan atau embargo berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini berhenti setelah kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat keterlaluan. Ancaman dari kafir Quraisy semakin keras setelah Nabi Muhammad kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Pemimpin Quraisy terang-terangan menentang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial mereka. Lalu ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih kota Yathrib atau Madinah sebagai tempat hijrah umat Islam. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu karena satu, kota Madinah adalah tempat yang paling dekat dari kota Mekah. Dua, yaitu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yathrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Ketiga, penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah akan berhijrah dengan Abu Bakar menggunakan unta, orang-orang Quraisy mencoba menghalangi mereka. Maka orang-orang Quraisy mendatangi rumah Rasulullah untuk membunuh beliau. Namun Ali bin Abu Thalib menggantikan posisi beliau yang akhirnya yang ditemui orang kafir Quraisy adalah Ali. Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Gua Thur yang arahnya berlawanan dari arah Madinah. Mereka berdiam di sana beberapa malam. Setelah 3 hari dan dirasa aman, maka Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Ariqat Laitsi. Setibanya Nabi di kota Madinah, disambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan yang tampak dari wajah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Penduduk Madinah pada saat itu berbaur menjadi satu untuk menyambut kedatangan Nabi. Kaum Ansor merupakan sebutan bagi penduduk asli kota Madinah, sementara kaum Muhajirin adalah sebutan bagi para penduduk pendatang yang hijrah dari Mekah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tiba dari perjalanan hijrahnya dengan mengumandangkan sholawat. Kedatangan Nabi Muhammad mengubah nama kota tersebut yang semula bernama kota Yathrib menjadi Madinatun Nabi yang artinya kota Nabi atau kota Madinah. Pada masa itu kota Madinah juga disebut sebagai Madinah Munawwarah yang berarti kota yang bersinar. Ketika rombongan memasuki kota Madinah, terdengar suara teriakan, "Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang." Para penduduk Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, naik ke atap rumah mereka untuk menyaksikan tibanya Rasulullah. Anak-anak pun turut berhamburan ke jalan seraya bersorak. Saat kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, setiap orang dari kaum muslimin Madinah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di rumahnya dan meminta Rasul menjadi tamunya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarlah unta ini yang memilih." Kemudian unta milik Rasulullah pun berjalan menyusuri jalan-jalan di Madinah. Ketika tiba di depan rumah milik Abu Ayyub Al-Ansari, unta itu lalu berhenti dan berlutut di depan rumah tersebut. Akhirnya Rasulullah menempati rumah Abu Ayyub saat tiba di Madinah.
Setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, beliau kemudian menyusun rencana untuk membangun masyarakat Islam yang berdaulat, merdeka, serta bebas dari ancaman dan tekanan. Demikianlah dikisahkan tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.